Lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada contoh data tentang nilai bahasa Indonesia. Isinya itu ada kolom nomor, nama, predikat, dan kolom deskripsi. Di kolom deskripsi ini nanti akan diisi dengan nilai sangat baik, atau cukup. Keterangan untuk mengisi kolom deskripsi ini adalah jika predikatnya A maka akan diisi sangat baik, jika predikatnya B akan diisi baik, dan jika predikatnya C akan diisi cukup. Dari keterangan ini menunjukkan bahwa ada 3 kondisi. Dikarenakan ada 3 kondisi, maka rumus yang digunakan adalah if di dalam if. Saya akan mulai mengerjakan yang nomor 1 dulu. Klik sel E8, lalu klik formula bar, lalu ketik sama dengan if, kurung buka. Nah, di sini ada panduannya, logical test. Di sini diisi dengan kondisi. Maka klik sel D8 sama dengan, di sini bebas mau diisi A atau B atau C, tapi saya akan mulai dari A aja. Nah, maka di sini diisi A. Lalu panduannya di sini titik koma, ketik titik koma. Jika D8 sama dengan A, maka hasilnya adalah sangat baik, maka ketik sangat baik. Oke, lalu panduannya titik koma, ketik titik koma lagi. Nah, karena di sini ada 3 kondisi, maka di sini diketik if lagi. If, kurung buka. Nah, ada panduannya lagi, logical test. Ini adalah kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua bisa menggunakan yang B atau C. Saya akan menggunakan yang B. Klik lagi sel D8 sama dengan B. Seperti ini. Jika B maka hasilnya adalah baik. Diisi baik. Nah, seperti ini. Selain itu cukup, maka ketik cukup. Lalu kurung tutup 2 kali. Nah, rumus ini jika dibaca adalah jika D8 sama dengan A, maka hasilnya sangat baik. Jika D8 sama dengan B, hasilnya ada baik, selain itu adalah cukup. Cek dulu. Nah, di sini ada yang salah. Salah karena di rumusnya, oh ini titik, seharusnya titik koma. Nah, seperti ini. Enter. Nah, sangat baik. Predikat A sangat baik. Benar. Untuk mengerjakan nomor 2 sampai 5, saya akan menggunakan rumus yang sama seperti nomor 1. Maka ini digeser aja. Nah, hasilnya seperti ini. Silakan dicek. Ini adalah rumus untuk 3 kondisi. Apabila misalnya ada 4 kondisi, maka nanti di sini digunakan if lagi. Yang cukup ini digantikan if. Hasilnya nanti kan seperti ini. Ada if, value if false-nya, ini diganti if. Nah, ini 3 kondisi. Ketika ada 4 kondisi, value if false-nya diganti if. Yang ini diganti if. Seperti itu. Lanjut contoh yang ketiga. Di sini ada contoh data mengenai hasil kelulusan. Isinya yaitu ada kolom nomor, nama, nilai IPA, nilai IPS, dan kolom hasil yang nantinya akan diisi dengan lulus atau tidak lulus. Syarat untuk lulus yaitu nilai IPA lebih dari 75 dan nilai IPS lebih dari 75. Dari keterangan ini menunjukkan ada 2 kondisi yaitu IPA dan IPS. Selain itu ada juga 1 kata penghubung yaitu dan. Dikarenakan ada 2 kondisi dan 1 kata penghubung, maka berlaku aturan seperti tabel berikut. Jika kondisi pertama terpenuhi, kondisi kedua terpenuhi, maka hasilnya adalah benar. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah salah. Dan jika kedua kondisi tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah salah. Untuk mengerjakan
tabel hasil kelulusan, saya menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan if kurung buka n kurung buka kondisi pertama, titik koma, kondisi kedua, kurung tutup, titik koma, benar, titik koma, salah. Di sini saya menggunakan titik koma. Beberapa versi Excel yang lain menggunakan koma. Jadi harap disesuaikan aja berdasarkan versi Excelnya masing-masing. Oke, saya akan coba menggunakan rumus ini. Saya klik sel ini, lalu klik formula bar, ketik sama dengan if kurung buka n kurung buka lagi kondisi pertama yaitu nilai IPA lebih dari 75, maka klik sel D8 lebih dari 75, lalu titik koma. Kondisi keduanya adalah IPS lebih dari 75. Klik sel yang ini lebih dari 75, lalu kurung tutup. Di sini jika kedua kondisi terpenuhi. Jika kondisi pertama dan kondisi kedua terpenuhi, maka hasilnya adalah lulus. Maka di sini ketik lulus. Lulus. Selain itu, tidak lulus. Nah, seperti ini. Jadi jika dibaca itu seperti ini. Jika D8 lebih dari 75 dan E8 lebih dari 75, hasilnya adalah lulus. Selain itu tidak lulus. Enter. Nilai IPA 100, nilai IPS 90. Hasilnya lulus, benar. Untuk mengerjakan nomor 2 sampai 5, saya akan menggunakan rumus yang sama seperti nomor 1. Maka ini digeser aja seperti ini. Nah, ini tidak lulus karena nilai IPA-nya di bawah 75. Ini juga tidak lulus karena nilai IPS-nya pas 75, dan ini tidak lulus karena nilai IPA dan nilai IPS kurang dari 75. Silakan dicek dulu. Lanjut ke contoh yang keempat. Di sini ada contoh data mengenai data barang di gudang. Isinya yaitu ada kolom nomor, nama, gudang 1, gudang 2, dan kolom informasi. Di kolom informasi ini nanti akan diisi dengan nilai habis atau tersedia. Keterangan untuk mengisi kolom informasi yaitu barang tersedia jika jumlah barang di gudang 1 lebih dari 5 atau gudang 2 lebih dari 5. Dari keterangan ini menunjukkan bahwa ada dua kondisi, yaitu gudang 1 dan gudang 2. Selain itu ada juga satu kata penghubung yaitu atau. Dikarenakan ada dua kondisi dan satu kata penghubung, maka berlaku syarat seperti tabel ini. Jika kondisi 1 terpenuhi, kondisi 2 terpenuhi, maka hasilnya adalah benar. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka hasilnya juga benar. Dan apabila kondisi 1 tidak terpenuhi, kondisi 2 tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah salah. Rumus if yang akan digunakan yaitu seperti ini. Sama dengan if, kurung buka, or, kurung buka, kondisi 1, titik koma, kondisi 2, kurung tutup, titik koma, benar, titik koma, salah. Rumus ini akan saya coba gunakan di nomor 1. Pertama, klik sel ini, lalu klik formula bar, ketik sama dengan if, kurung buka. Di sini ada panduannya, yaitu yang perlu diinput yang pertama, logical test. Logical test ini adalah kondisi. Di sini ada dua kondisi dan satu kata penghubung atau. Maka di logical test ini dimasukkan fungsi OR. Maka di sini diketik OR, kurung buka, logical 1. Logical 1 ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama misalnya yaitu
gudang 1 lebih dari 5. Maka sel D8 diklik, ketik lebih dari 5. Seperti ini, lalu panduannya di sini ada titik koma. Maka ketik titik koma, logical 2 adalah kondisi yang kedua. Kondisi kedua yaitu gudang 2 lebih dari 5. Maka sel E8 diklik, seperti ini, lalu ketik lebih dari 5. Seperti ini, setelah itu kurung tutup. Lalu di sini ada panduannya lagi, titik koma, ketik titik koma. Ini adalah hasil jika kondisi terpenuhi. Hasil jika kondisi terpenuhi adalah tersedia. Di sini diketik tersedia. Seperti ini. Selain itu, habis. Di sini ketik habis. Kurung gitu. Jadi jika dibaca rumus ini itu seperti ini. Jika D8 lebih dari 5 atau D8 lebih dari 5, maka hasilnya adalah tersedia. Selain itu habis. Enter. Nah, gudang 1 lebih dari 5, gudang 2 lebih dari 5, maka hasilnya adalah tersedia. Oke, benar. Di tabel ini juga menunjukkan bahwa jika kondisi 1 terpenuhi dan kondisi 2 terpenuhi, maka hasilnya adalah benar. Seperti ini, sedangkan di sini tersedia. Nah, sesuai dengan rumus yang ini. Untuk nomor 2 sampai 5, saya akan menggunakan rumus seperti nomor 1. Maka ini langsung digeser aja. Nah, dicek. Gudang 1 lebih dari 5, gudang 2 kurang dari 5. Tersedia. Cek di syarat tabel ini. Jika gudang 1 terpenuhi, gudang 2 tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah benar. Contoh kalau yang nomor 4, jika gudang 15, gudang 25, maka informasinya adalah habis. Di tabel ini, jika kondisi 1 tidak terpenuhi, kondisi 2 tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah salah. Oke, sudah sesuai berdasarkan syarat seperti ini. Tabel ini merupakan hasil dari logika OR, yang mana jika kedua kondisi tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah salah. Lanjut ke contoh yang terakhir. Di sini ada contoh data mengenai informasi pengiriman. Isinya yaitu ada kolom ID, kode pengiriman, kota asal, estimasi hari, dan kota tujuan. Keterangan pada kode pengiriman yaitu karakter pertama sampai ketiga itu menunjukkan kode kota asal. Karakter keempat sampai kelima menunjukkan waktu pengiriman, dan karakter ke-6 sampai 8 menunjukkan kode kota tujuan. Pertama-tama saya akan mengerjakan kolom kota asal. Syaratnya yaitu jika kode kotanya adalah SBY, maka kota asalnya adalah Surabaya. Jika kode kotanya adalah BDG, maka kota asalnya adalah Bandung. Klik sel ini, lalu klik formula bar sama dengan if, kurung buka, lalu isi kondisinya yaitu mengecek 3 karakter pertama yang ada di kode pengiriman. 3 karakter utama ini ada di sisi sebelah kiri, maka menggunakan fungsi left. Di sini ketik left, kurung buka, lalu di sini ada panduannya, di sini teks ini pilih sel ini, sel kode pengiriman. Setelah itu titik koma, 6 charge karena akan mengambil 3 karakter dari sebelah kiri, maka diketik di sini 3 seperti ini, lalu kurung tutup sama dengan ketik 2 SBY,
titik koma. Jika karakter pertama sampai ketiga SBY, maka hasilnya adalah Surabaya. Ketik Surabaya. Selain itu adalah Bandung. Ketik Bandung. Seperti ini. Kurung gitu. Setelah itu enter. Nah, dicek dulu. 3 karakter pertamanya adalah SBY, kota asal adalah Surabaya. Benar. Untuk ID 2 sampai 5, yang ini tarik aja ke bawah. Dicek dulu lagi. 3 karakter utama SBY, kota asal Surabaya. Di sini BDG, di sini Bandung. Oke, benar. Lalu saya akan mengisi kolom estimasi hari. Syaratnya yaitu mengecek karakter ke-4 dan 5 yang ada di kode pengiriman. Jika isinya itu A1, maka diisi dengan 1 hari. Jika A2, maka diisi dengan 2 hari. Klik sel ini, lalu klik formula bar sama dengan if, kurung buka, karena akan mengisi karakter ke-4 dan ke-5, dan karakter ke-4 dan ke-5 itu ada di tengah, maka menggunakan fungsi mit. Di sini ketik mit. Ini kurung buka, teks ini diisi dengan sel seperti ini. Lalu titik koma, star number, karena mengecek karakter ke-4 dan ke-5, maka di sini diketik 4 seperti ini. Lalu titik koma, num charge ini 2. Kenapa 2? Karena hanya mengecek 2 karakter, yaitu karakter ke-4 dan ke-5. Setelah itu kurung tutup sama dengan kondisinya yang pertama A1 seperti ini. Lalu titik koma. Jika A1 maka hasilnya adalah 1 hari. Ketik 1 hari. Selain itu adalah 2 hari. Ketik 2 hari. Seperti ini. Kurung tutup. Setelah itu enter. Nah, pada ID yang pertama, karakter 4 dan ke-5 adalah A1, maka estimasi harinya adalah 1 hari. Oke, benar. Lalu untuk mengisi ID 2 sampai 5 ini digeser aja. Nah, dicek lagi. ID keempat, karakter 4 dan 5-nya adalah 2. Estimasi harinya adalah 2 hari. Oke, udah benar. Lanjut, saya akan mengisi kolom kota tujuan. Syaratnya yaitu mengecek karakter ke-6 sampai 8. Jika isinya adalah SBY, maka kota tujuannya adalah Surabaya. Jika isinya BDG, kota tujuannya adalah Bandung. Klik sel ini, klik formula bar, ketik sama dengan if, kurung buka, karena mengecek karakter ke-6 sampai 8, dan karakter 6 sampai 8 ini ada di sebelah kanan, maka menggunakan fungsi write. Seperti ini. Lalu kurung buka, teks ini diisi dengan sel kode pengiriman, titik koma, number charge, karakter ke-6 sampai 8, berarti ada 3 karakter. Di sini ketik 3 seperti ini. Lalu kurung tutup. Kenapa menggunakan fungsi write bukan left? Karena yang akan dicek adalah karakter ke-6 sampai 8, dan karakter 6 sampai 8 itu ada di sebelah kanan. Di sini diisi dengan kondisinya adalah SBY. Diketik SBY seperti ini. Jika SBY maka kota tujuannya adalah Surabaya. Ketik Surabaya. Selain itu adalah Bandung. Ketik Bandung. Jika rumus ini dibaca itu seperti ini. Jika 3 karakter pertama yang ada di sebelah kanan adalah SBY, maka hasilnya adalah Surabaya. Selain itu adalah Bandung. Lalu tekan enter. Bandung. Oke, benar. 3 karakter terakhir Bandung. Untuk ID ke-2 sampai 5 langsung tarik aja.
Nah, ini sudah diisi semua. Dicek dulu apakah ada yang salah. Sekian video singkat mengenai fungsi if di Excel. Apabila ada yang mau ditanyakan, jangan ragu-ragu untuk menulisnya di komentar. Terima kasih.